Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda dengan NIM 1908302163 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 teori-teori komunikasi massa. Yang pertama, Cultivation Analysis. Cultivation Analysis dikembangkan oleh Georg Gebner dan rekannya tentang kekhawatiran mereka mengenai dampak dari kekerasan di televisi, bahwa televisi mengolah atau membangun sebuah realita di dunia. Meskipun kemungkinan tidak akurat, tetapi menjadi berarti bagi kita karena kita tidak percaya bahwa itu benar. Contohnya seperti kita dapat melihat dari tayangan-tayangan televisi, tayangan kriminal seperti 86, Patroli, Sergap, dan sebagainya. Saat kita terbiasa atau sering menyaksikan tayangan tersebut, kita cenderung semakin berhati-hati dan paranoid akan mengalami kejahatan atau menjadi korban tindakan kriminal seperti tayangan tersebut. Selanjutnya, uses and gravitation. Uses yang artinya penggunaan, gravitation yang artinya kepuasan. Teori uses and gravitation memiliki klaim bahwa mereka lebih menekankan kepada audiens yang memutuskan pilihan mereka sebagai konsumen dan menggunakan media sebagai sumber informasi. Audiens memiliki kekuasaan, kebebasan, serta kesadaran pilihan mereka tersendiri. Contohnya seperti penggemar film yang ingin memenuhi kebutuhan dan mencari kepuasannya dalam hiburannya dengan menonton film yang ia gemari atau yang ia. Selanjutnya, yang ketiga, agenda setting theory yang dikenalkan oleh Maxwell, M.C. Combs, and Donald L. Shaw. Media mungkin tidak memberitahukan kita tentang apa yang harus kita pikirkan, tetapi media tentunya memberikan tahukah kita mengenai apa yang harus kita pikirkan. Contohnya seperti pemberitaan mengenai hutang negara. Pada pemberitaan tersebut, terfokus publik sering dialihkan pada soal lain yang menganggap hutang tersebut menjadi prestasi pemerintah, seperti tercapainya pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, karena media berperan membentuk pembangunan infrastruktur sebagai agenda, maka masyarakat seharusnya memikirkan resiko hutang negara yang terus meningkat. Selanjutnya, critical cultural theory. Critical cultural theory memiliki gagasan bahwa media beroperasi untuk membenarkan dan mendukung status quo dengan mengorbankan rakyat biasa secara terbuka, bersifat politis, dan berakar pada teori neo-Marxik. Contoh dari teori ini adalah pemberedalan Tempo yang terjadi pada tahun 1982 dan 1994. Tempo dibredel karena dianggap terlalu tajam dalam mengkritik pemerintah. Selanjutnya, Magic Bullet Theory. Menurut Baran 2019 halaman 317, mengenai Magic Bullet Theory adalah media massa yang menyalahgunakan pengaruhnya, yaitu merusak tanaman sosial dan orang biasa tidak mampu untuk melawan pengaruh tersebut. Teori ini merupakan teori komunikasi massa tertua atau teori yang paling dasar. Teori ini memiliki banyak nama, seperti teori stimulus respon atau biasa kita sebut dengan teori SR, teori masyarakat massa, hypodermic needle theory, dan magic bullet theory. Teori ini dianggap sebagai salah satu contoh dari teori besar atau grand theory. Teori ini akan hilang sebab tidak ada satu teori yang setelahnya dapat mencangkup efek media yang diklaim oleh para ahli. Contohnya, ketika film yang mengandung unsur kekerasan ditonton oleh anak-anak di bawah umur, konten yang kurang baik tersebut memiliki peluang yang sangat besar untuk kemudian dipraktikkan persis oleh mereka. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori-teori komunikasi massa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.